Selamat pagi anak-anak semuanya. Ini mata pelajaran kimia ya? Iya, betul. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran kimia. Yang pekan lalu anak-anak diajar sama Pak Mihan ya. Kebetulan Pak Mihannya sekarang lagi keluar kota, jadi Ibu di sini yang menggantikan Pak Mihan untuk melanjutkan materi kimia pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih belajar kimia di pagi hari ini, sebelumnya Ibu mau nanya dulu, kemarin waktu diajar sama Pak Mihan, itu bahas materi apa? Ada yang masih ingat? Apa? Teori atom Rutherford. Betul. Nah, dari teman-teman nih, ada yang masih ingat nggak gimana sih bunyi dari teori atom Rutherford yang udah dijelaskan Pak Mihan minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Udah lupa? Oke, udah lupa. Padahal baru seminggu ya. Kalau misalnya udah lupa, teman-teman bisa catat ya, biar nggak lupa lagi. Nah, jadi teori atom Rutherford itu mengatakan bahwa atom itu punya inti atom. Kemudian selain punya inti atom, ada juga elektron yang mengelilingi inti atom tersebut, di mana elektronnya itu bermuatan negatif. Jadi ibaratkan itu seperti tata surya kita ya teman-teman, di mana ada matahari, yang matahari itu berperan sebagai inti atomnya, kemudian ada planet-planet yang mengelilingi matahari itu berperan sebagai apa? Elektronnya, gitu ya. Nah, setelah eksperimen dari Rutherford ini selesai, ada seorang ilmuwan nih yang bernama Niels Bohr. Dia itu apa ya? Kayak yang kepo gitu loh, mencari tahu sebenarnya benar nggak sih atom itu ada intinya, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Nah, dari situlah Niels Bohr itu mencari tahu kebenarannya tentang teori atom Rutherford ini. Nah, setelah ditelusuri ternyata memang benar yang dikatakan Rutherford itu bahwa atom itu ada yang namanya inti atom, kemudian ada elektron yang mengelilingi inti atomnya. Hanya saja, menurut Niels Bohr itu, kalau misalkan elektron yang mengelilingi inti atom, jika dijelaskan secara fisika itu, lama-lama si elektron itu bakalan jatuh ke inti atom yang di tengah-tengah itu. Analoginya seperti itu, obat nyamuk itu ya teman-teman. Pertama itu lingkarannya yang lebar gitu, lama-lama makin ke tengah, makin ke tengah dan makin ke tengah. Itu analogi dari teori atom Rutherford. Nah, si Niels Bohr ini ternyata nggak sependapat nih sama Rutherford. Ternyata menurut Niels Bohr itu lingkarannya itu lingkaran yang elektronnya itu nggak cuma satu, tapi ada di sini Ibu ada medianya. Yang pertama itu ada satu, lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Nah, jadi menurut Niels Bohr itu memang benar ada atom itu ada inti atom, kemudian ada elektron yang mengelilinginya, di mana lingkaran itu nggak cuma satu, tapi ada 1, 2, 3. Nah, dia dan seterusnya gitu, ada lebih banyak lagi ya. Nah, dia itu menyimpulkan bahwa di sini itu mempunyai yang namanya itu tingkatan energi. Nah, tingkatan energi itu bisa kita sebut biar gampang itu kayak kasta gitu teman-teman. Ada yang kastanya rendah, kastanya tinggi dan lebih tinggi lagi. Nah, yang menempati kasta paling rendah itu yang seperti apa sih? Jadi, yang menempati kasta rendah itu berarti kan yang lingkaran pertama itu yang mempunyai elektron yang sedikit. Begitupun sebaliknya, berarti yang kastanya lebih tinggi itu berarti elektronnya lebih banyak, seperti itu. Nah, selain itu juga elektron di sini itu bisa berpindah-pindah gitu teman-teman. Jadi elektron itu tidak diam saja,
Nah, kira-kira kenapa sih elektron itu bisa pindah-pindah dari ini apa kulit ketiga ke kulit kedua, kulit ke satu dan seterusnya gitu? Itu karena kalau misalkan si atomnya itu menyerap energi, jadi si elektronnya itu akan melompat itu dari tingkatan ke tingkatan yang rendah ke tingkatan yang tinggi gitu, seperti ini. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi masuk ke sini. Aduh, nggak bisa guys. Sebentar. Nah, lihat toh. Gini ya. Jadi bisa pindah kulit, pindah ke lingkaran yang sebelahnya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi di sini pindah ke sini. Kalau si atom itu melepaskan, berarti atomnya juga berpindah. Gini. Gimana ya? Gini deh, set. Ini ada energi buat mindahinnya. Energinya ya kita ibaratkan kita aja ya. Gitu. Nah, pokoknya pindah ke sini gitu ya. Ini agak susah. Oke. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi mengenai teori atom Bohr bisa dipahamin nggak? Alhamdulillah kalau bisa. Nah, ternyata dari teori atom Bohr ini masih ada kelemahannya, di mana ya namanya pengetahuan bisa disempurnakan lagi gitu ya. Dan ada ilmuwan lagi yang menyempurnakan dari teori atom Bohr ini. Ibu akan bahas di minggu depan ya. Oke, terima kasih. Segitu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.